Bayangkan, seorang pemimpin baru saja dilantik, sumpah jabatan belum selesai bergema, namun pikirannya sudah melompat jauh ke 5 tahun ke depan. Bagaimana caranya agar saya bisa bertahan di periode berikutnya? Pertanyaan ini bukan sekedar ambisi pribadi, tetapi awal dari siklus yang menghambat kesejahteraan rakyat. Politik seharusnya menjadi alat untuk membangun kesejahteraan bersama. Namun, di banyak negara yang tidak sejahtera secara merata, politik justru berubah menjadi panggung survival bagi para elit yang haus akan kekuasaan. Alih-alih menciptakan kebijakan progresif, pemimpin lebih sibuk mencari cara agar tetap berkuasa. Akibatnya, pembangunan berjalan timpang, keadilan sosial hanya menjadi jargon, dan rakyat menjadi pion dalam permainan kekuasaan yang tidak berkesudahan. Dalam video ini, kita akan menanyakan mengapa pemimpin lebih sibuk mempertahankan kekuasaan dibandingkan mensejahterakan rakyat. Bagaimana dampak politik periode kedua terhadap kesejahteraan negara? Apa solusi yang dapat menghentikan siklus kekuasaan ini agar negara bisa benar-benar sejahtera? Dalam video ini bertujuan untuk mengkritisi fenomena politik kekuasaan yang lebih dominan daripada politik kesejahteraan, menganalisis dampak dari pemimpin yang fokus mempertahankan kekuasaan, mengusulkan solusi konkret agar negara dapat keluar dari jerat politik periode kedua yang destruktif. Kalau kita menganalisis dari perspektif filosofis, Friedrich Nietzsche pernah berkata, manusia adalah makhluk yang haus kekuasaan, dan dalam politik, dahaga itu tak ada habisnya. Seorang pemimpin yang baru saja duduk di singgasana kekuasaan tidak lagi melihat kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral, melainkan sebagai medan perang untuk bertahan hidup. Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract menjelaskan bahwa kekuasaan itu diberikan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Namun dalam realitas, pemimpin yang sadar bahwa jabatannya memiliki batas waktu akan berusaha memperpanjangnya dengan segala cara, mulai dari politik pencitraan, distribusi bantuan yang bersifat sementara, hingga membangun loyalitas dengan elit ekonomi. Akibatnya, kebijakan yang diambil bukan berbasis kebutuhan jangka panjang rakyat, tetapi kepentingan elektoral. Seorang pemimpin yang fokus pada periode kedua tidak akan berani mengambil keputusan besar yang berpotensi menurunkan elektabilitasnya. Reformasi struktural yang meyakinkan ditunda. Pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan dihindari. Yang penting adalah kebijakan yang terlihat wow di permukaan, seperti proyek infrastruktur instan yang bisa dijual di media. Dalam Iron Law of Oligarchy, Robert Michael menjelaskan bahwa semakin lama seorang pemimpin atau partai berkuasa, semakin besar kemungkinan mereka dikuasai oleh elit ekonomi. Pemimpin yang ingin bertambah butuh dana kampanye. Dan siapa yang bisa menyediakan itu? Ya, pemilik modal. Akibatnya, kebijakan yang diambil tidak lagi berorientasi pada rakyat, tetapi sebagai bentuk balas budi kepada oligarki. Kebijakan yang benar-benar membawa perubahan seringkali tidak populer, tetapi karena pemimpin takut kehilangan suara, mereka lebih memilih kebijakan aman yang tidak merugikan popularitas mereka. Akibatnya, negara berjalan stagnan
tanpa gerakan berarti. Korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara. Korupsi yang lebih berbahaya adalah ketika sistem pemerintahan itu sendiri dirancang untuk menjaga kekuasaan. Proses legislatif disabotase. Hukum dibuat fleksibel untuk kepentingan elit, dan demokrasi hanya menjadi prosedural tanpa substansi. Jika kekuasaan berorientasi pada kelangsungan elit, maka dampaknya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin menganga. Proyek pembangunan hanya terkonsentrasi di daerah yang memberikan suara besar, sementara daerah yang tidak menguntungkan secara politik diabaikan. Inilah mengapa negara tidak sejahtera secara merata. Pemilu bukan lagi ajang adu gagasan, melainkan ajang mempertahankan kekuasaan. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat rakyat untuk memilih pemimpin terbaik berubah menjadi sekedar ritual 5 tahunan tanpa makna. Pemimpin harus diberikan target yang jelas, bukan hanya orientasi elektoral. Sistem harus dirancang agar pejabat tidak memiliki celah untuk memanipulasi jabatan demi kepentingan politik pribadi. Jika rakyat tetap apatis, siklus ini akan terus berulang. Pendidikan politik harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat mengenali pola-pola kekuasaan yang manipulatif dan mampu memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Jangan biarkan kekuasaan bertumpuk di satu titik. Reformasi desentralisasi harus dilakukan agar daerah memiliki otonomi yang lebih kuat dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Seorang pemimpin yang sejak awal sudah sibuk mempertahankan kekuasaan bukanlah pemimpin, melainkan politisi karir. Dan selama politik tetap menjadi alat survival bagi elit, negara ini tidak akan pernah sejahtera secara merata. Yang bisa mengubah ini bukan hanya sistem, tapi juga rakyat yang lebih sadar dan berani nuntut perubahan. Sebab, jika kita hanya diam, maka kita hanyalah pion dalam permainan kekuasaan yang sama selamanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.